Berapa anaknya almarhum? Anak gurunta berapa? 10. 10, Masya Allah. Yang mana tadi dokter itu, yang mana? Ya, dia sana. Angkat tangan dulu yang dokter. Masya Allah, dokter bahasa Arab. Tidak gampang itu, Pak. Tapi sayang apa tidak pernah bayi ini. Yo. Nah, dengar kini sebagai bahasa Arab. Tidak usah saya terjemahkan karena pasti tidak tahu. Likulli syai'in miftahun. Wa miftahu rizki an-nikah. Nah, dengar bajunya juga. Jangan tunda-tunda. Termasuk perempuan kalau sudah saatnya bersuami lah. Tidak ada yang lamar, promosi lah. Bapak Ibu yang kami muliakan, para alim ulama, tokoh masyarakat, tokoh pemerintah yang hadir malam yang berduka ini. Baik, untuk selanjutnya yakni nasihat kematian atau ceramah tazkiratul maut, insyaallah akan disampaikan langsung oleh Gurunta Al-Mukarram Dr. Kiai Haji Amirullah Amri MM. Untuk mempersingkat, mengisyaratkan waktu kepada beliau, Kiai kami persilahkan dengan hormat, insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi masya'allahu la yasuqul khaira illallah. Bismillahi masya'allahu la yasrifus su'a illallah. Bismillahi masya'allahu ma kana min nikmatin faminallah. Bismillahi masya'allahu la hawla wa la quwata illa billah. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul alim. Bismillahi ala kulli hal wa fi kulli hal. Alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin sayyidil mursalin imamil muttaqin Muhammad bin Abdillah la nabiyya wa la rasula ba'da wa ala alihi wa sahbihi ajma'in fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah wa ba'du. Guru kita, Ketua Majelis Ulama Jeneponto, kita sama muliakan, kita sama hormati. Anggota DPR yang hadir, keren tinggi, Bapak Kapolsek, tokoh masyarakat dan pemuka agama, minta maaf saya tidak bisa mengabsen satu persatu. Sabab pun aku sapu asing renta kira-kira narapi ke subuh tidak mau ceramah. Jadi semua yang hadir tanpa kecuali semuanya saya hormati, saya muliakan. Terakhir saya ketemu beliau Andro Gurunta Al-Mukarram Kiai Haji Nasir Daengawi waktu saya ceramah takziah ketika berpulang ke rahmatullah. Andro Gurunta Kiai Haji Hayyun, beliau yang antaran kata. Salah satu cerita-cerita saya di kursi, dia bilang, saya kalau sudah berwudu lantas pergi tidur,
Di situ sering datang orang tua saya mengajarkan saya ilmu agama. Yang dimaksud adalah Kiai Haji Abu Bakar dari Tubuh. Itulah ulama. Dia sudah tidak ada menurut kasat mata, tapi ternyata dia sering datang mengajar anaknya. Subhanallah. Kemarin di Madinah, karena baru sore kemarin saya tiba dari Madinah, saya jelaskan sama jemaah, kenapa di saat orang ziarah ke makam Rasulullah bukan assalamualaikum ya ahlal kubur, tapi assalamualaikum ya Rasulullah. Menurut ilmu bahasa Arab, ini anak jalma rumada dari bahasa Arab, itu kanya namanya mukhotab, lawan bicara, seakan-akan ada Rasul di depan kita. Maka kalimatnya assalamualaikum ya Rasulullah, sahabat dia kira kanta. Jadi Rasul seakan-akan tidak wafat, ulama seakan-akan tidak wafat. Cuma karena kita berakhlak, maka kalau dibacakan Fatihah ila ruhi, tapi kalau Rasulullah Fatihah ila hadratin Nabil Mustafa. Masya Allah. Apa hadirah? Hadir roh dan jasadnya. Kenapa tidak dilihat? Karena alamnya lain. Jadi saya teringat ceritanya Kiai Haji Muhammad Nasir Daingawi. Setiap saya sudah berudu, kemudian saya pergi tidur, saya ingat orang tua saya, sebentar dia datang mengajar saya. Subhanallah. Itulah ulama. Tadi Adinda Protokol berkata, kematian satu kampung itu masih enteng dibanding kematian satu ulama. Ya Allah ya Rabb. Dan ciri akhir zaman, kalau ilmu terangkat, bukan ilmu itu menguap, tapi yang punya ilmu berangkat satu-satu dan susah mendapatkan gantinya. Minta maaf dengan sangat, S1 terlalu banyak, S2 juga banyak, doktor banyak, tapi ulama ini yang semakin kurang. Kenapa kurang? Karena kurang orang yang mau memasukkan anaknya di pesantren. Terkadang ya panheran yang anak dari pesantren puna buntu. Sana banana nampak kasih asyik totoana. Naira ini main pesantren. Nah karena sana nakalna ustaz. Sahur mah. Bukan aku lagi sahur apalagi nak. Kenapa demikian karakternya anak-anak? Karena orang-orang dulu itu kalau dia mau nikah na boya gurunta, main pelajaran. Tapi sekarang besok nikah, malam ini pertandingan domino. Hadiahnya kulkas televisi, Pak. Kira-kira tena jangan dinamai kejadian ditolok nikah para sangat mereka. Pertandingan domino pasang-pasangan ide ngaji. 8 sulu bajuna make songko kebo maca tom bismillah na padong 26 na kala bismillah kata alam ko bismillah lagi. Hadiah televisi kulkas dibaca barasan jiarate ampulo na 5 rupiah tapi lato itu sandal lah. Kan coba dua kan, elok tangan rapa-rapa iya 5 juta. Tak kamu lah barakan anak. Bunting nggak tahu mana pila aja lah, langsung nyena starter. Bapak dari gua mana teh anak kurangi, bakal taruh pugur ke anak. Lebih parah lagi tianam nih. Antama ke di pasar kan makna. Nah coba lah saat atau 0,5 kilo nampak tidak mali nak anak kecil. Mengajar anak rampok sebelum lahir. Ya Allah ya Rabb. Ulama sudah tidak ada lagi satu di Jeneponto. Saya dengar tadi dari adinda beliau, 10 malam dibacakan, 11 malam ya? 11. Dibacakan Quran, Masya Allah. Ada yang pernah telepon saya, Pak. Halo, Amirul Amri. Yo saya, kenapa?
Ustaz, saya ada di pekuburan, apa yang saya lakukan? Bukan bacangi Fatihah. Nah, karena sampai gitu Ustaz. Lembak mau di pauwa. Sampai gitu Ustaz. Bukan pun nanti nanu tampak sekali kau mau mati aku baca kau Fatihah. Kalau tidak sampai mau terima kau keberatan. Nah, karena sambaran Ustaz kah? Bukan kau ya sambaran. Nanya dijawab nantang. Sekali dia mau kutanami. Malah busupiru kau ya. Nah, karena kangen Ustaz di Fatihah itu kan ada kalimat ihdinas siratal mustaqim. Apa sih artinya? Tunjukilah kami jalan yang lurus. Kalau tunjuki kami, apa hubungannya orang mati? Bukannya inilah contohnya orang beragama pakai akal-akalan. Orang beragama ya kalah. Mestinya nanya saya dong, apa dalilnya baca Fatihah buat orang meninggal dan dipauang kok? Jangan akal-akalan. Nampai di siratal mustaqim naisem menantang. Ada cerita Pak, mari Makkah. Tidak di sini keulungan muter dari hotelnya. Mingka naiseng batuan, nah hidina siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan lurus. Polisian aku tanya karena polis. Hidina siratal mustaqim hotel. Tunjukilah kami jalan lurus hotel. Tak muncul lagi batana polisi. Apa masunan nih? Nah ulangi misi, oi polis, hidina siratal mustaqim. Kata polisinya, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Nak perinja kok. Antama kira kamera dah hotel kan. Tadi segang ina paling dalam buah. Dia pencet tidak mau menyala karena tidak dicolok dengan karnya. Ya saya coba kalian yang servis kah? Tukang paras kah? Naren rentang dari kamera pada baju nak kata Syekh. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maksudnya mati lampuah. Inilah contohnya orang beragama pakai akal-akalan, bukan pakai dalil. Ya. Kalau dalilnya adalah afdalud doa alhamdu, seafdal doa adalah alhamdu. Jadi itulah hamdu doa. Terserah mau diapakan. Taules soballa Fatihah. Oh karena tala barakat na Fatihah aku baca ya buat berkala rumahnya sebagaimana berberkahnya Ka'bah Baitullah. Korontiging apacing korontiging. Ya Allah dengan berkah Fatihah satukan cintanya kedua mempelai sebagaimana menyatunya cintanya Nabi Adam dengan istrinya Hawa. Mobil baru Fatihah. Dengan berkah Fatihah buat selamatlah kendaraannya ya Allah. Kama ya topa podem penumpangnya sebagaimana selamatnya kendaraannya Nabi Nuh dan penumpangnya. Terserah kita mau diapakan suratul Fatihah. Kama itu mianjo pun untuk mutiran dibacakan Fatihah. Barakat Fatihah. Ampunkan seluruh dosa kesalahannya. Jadi baca Fatihah, baca Quran buat orang meninggal insya Allah sampai. Tapi ada yang bilang Ustaz, saya baca dalam kitab tidak berguna bacaannya orang hidup buat orang meninggal. Betul, kalau tidak disertai dengan niat. Gitu. Jadi masih ada penjelasannya. Mesti niat dong. Oh karena Allah Ta'ala barakana bacaan Quran yang aku baca, sampaikan kepada Kiai Haji Nasir Daengawing. Dan jangan saya dihalangi atas pahala tersebut. Ampunkan dosanya, ampunkan juga dosaku. Sampai. Jadi anak-anaknya, keluarga dekatnya Pak Kiai almarhum Allah yarham, cocok yang dilakukan ngaji, sedekah. Sedekah memadamkan panasnya kuburan. Inna sodokata la tudfi'u an ahliha arral kuburi. Sesungguhnya sedekah itu memadamkan panasnya kuburan. Makanya disedekahkan. Apa mau dari sedekahnya? Ya kue, ya air minum, ya pakaian-pakaiannya yang masih layak pakai. Jadi pakaian-pakaian yang masih layak pakai pasarnya kamu subi. Soalnya nak pakai tawas sambayang. Tapi ya layak pakai. Karena itu sedekah tidak layak pakai. Amak kira aku pasarnya nak kan itu salah udah bapakmu. Kirian mana kan warna lele nga. Naruan ni kucini ya kira ni pasedekah.
Nah kadang tuh labu sualia bangkena. Ida terima labu suali. Ini contoh. Jadi yang sekira-kira orang gembira menerima. Kue kemarin Ramadan kemarin itu setiap malam saya di televisi di RRI. Saya rasa masih bisa dibuka sampai sekarang. Tinggal masuk di situ di YouTube, tulis dialog Pak Kiai dengan Dain Tutu. Begitu di enter keluar semua. Ada yang nanya, Ustadz bagaimana itu buka puasa? Buka puasa buat orang yang sudah meninggal, kirim ke masjid. Kue apa kesenangannya? Lalu niatkan, ya Allah, pahala buka puasa ini untuk mamaku Siti Aisyah binti Ibrahim. Sampaikan pahala untuknya dan jangan saya dihalangi atas pahala tersebut. Ampunkan dosanya mamaku, ampunkan juga dosaku. Mingka iya padanya pahala ada pun dari Andre Anjo. Sehingga saya ngomong kemarin, tukang azan di masjid Ramadan kemarin jangan terlalu cepat di kamar. Pasang ngelak musi rontang buah. Kan yang tukang azan sana pepana. La ilaha illallah. Allahu akbar. Apa pada pepak kamu mah? Nampak si polong antama. Si polong ini anjir pilih juga. Kapan nambatna? Kita ketakbir usalli fardal maghrib nambanang Allah. Karena kambangin jadi pilih sih kan. Gara-gara yang terlalu cepat. Mana ada pahalanya orang tidak makan. Jadi biarkan orang makan, biarkan orang ngalak busi. Nampak di kamar. Sama di Mekah. Di Mekah saya sering makan betul sampai kenyang, sampai puas. Nampak di kamar. Itu di Mekah. Kadang kita di Sulawesi tapi bukan di Tolo. Ini tukang asa sana pepan. Biarkan habiskan dulu supaya itu sedekah sampai kepada yang dia niatkan. Nah baru di kamar. Yang imam amma camaki pangupu bodoa. Inna a'tainakal kautsar. Jangan sesudah Fatihah pangupu dan surah Yasin rakaat pertama. Rakaat kedua surah Rahman. At-tarawih masih di marahnya, kita belum assalamualaikum. Gara-gara imam tena Pancasila. Nah contohnya, jadi sudah dua ini yang dilakukan buat orang hidup, buat orang yang telah meninggal. Satu, bacaan Quran, bacaan Fatihah, bacaan Qul Huwallahu, bacaan Yasin atau khatam Quran. Yang kedua, sedekah. Karena sedekah itu memadamkan panasnya kuburan. Ada yang bilang, Ustaz katanya tidak boleh orang makan di rumah orang yang kematian. Yang ngajar siapa? Katanya tidak boleh makan tapi boleh minum. Ngapa senak boleh? Nah kan ini hadis kubaca, Rasul tidak makan. Tidak ada tertulis dan tidak minum. Yang ada Rasul tidak makan. Tidak ada tertulis tidak minum. Jadi, nah karena tidak boleh makan, minum boleh. Ante kama puna cendolo, nah karena ini jene, nah boleh cendolo. Belajar di mana orang yang kayak begini? Coba tuh anaknya almarhum jurusan bahasa Arab. Coba nanya itu namanya balaga. Kalau sudah disebut makan, jangan juga minum, karena itu satu kesatuannya tidak terpisahkan. Sama ayatnya puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba. Itu amanu bentuk muzakkar. Muzakkar itu laki-laki. Olehnya itu kalau diterjemahkan, wahai orang-orang yang beriman laki-laki, diwajibkan atasmu puasa. Anggapan puasa tombenean laki-laki disebut di sini. Nah, itulah balaga. Kalau sudah disebut laki-laki di situ masuk perempuan. Kalau sudah disebut makan masuk minum. Kamaton pun tama kiri toilet na bol kari Makassar, tak tulis sanjore beol 2.000 rupiah. Masuk na beol termasuk tomen juta mianya. Jangan tertulis beol 2.000. O tiene lo también la cara duraka que puna también. Ante kamera kulle na mempona sempro. Lalu itu hadis tadi Rasul tidak makan, telusuri dulu dong. Apa pasabarang? Itu hadis yang muncul karena orang yang super miskin. Tahu tena apa? Apa lepakan reang kok. Nih
pun dan yang mangkala, sunnah hukumnya bersedekah kalau memang mampu. Kalau tidak mampu, jadi inung. Pak bagi-bagiangi. Orang minum niatkan pahalanya untuk beliau. Jadi belajar dulu. Lalu sedikit-sedikit salah, sedikit-sedikit tidak ada dalilnya. Emangnya udah berapa dalil yang pernah dibaca? Jadi tadi alhamdulillah karena dibacakan Quran 11 malam. Malam ini ceramah. Insya Allah sampai sama beliau itu. Sampai. Yang membaca juga tidak rugi. Periwayat hadis nomor 1 namanya Imam Bukhari. Kalau ada anak pesantren di sini. Kalau orang baca hadis selalu tertulis Rawahul Bukhari. Orang berkata hadis sahih. Itu Imam Bukhari pernah saya siarai kuburnya. Kuburnya Imam Bukhari di Uzbekistan, di Tashkent. Kisah jenjol karena Uzbekistan. Tapi datang halara. Nampak lampu kemari bandaraya. Nampak pesawat kita uang. Itu kuburnya Imam Bukhari. Tidak pernah berhenti Pak orang baca Yasin di sekitarnya. Kecuali kedengaran azan di masjid. Dan tidak ada orang komplain-komplain. Dan kuburnya Imam Bukhari itu kira-kira 10 meter tingginya. Ini Imam Bukhari. Kira-kira lebih 10 meter tingginya kuburnya. Di kaligrafi keliling. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Keliling. Ada yang ikut sama saya. Yang ciri-cirinya suka menantang. Dia bilang sama saya, Ustaz, saya baca dalam hadis. Karena apa lu baca njore? Ustaz, dilarang meninggikan kuburan. Rawahul Bukhari. Mereka ngapa ada tinggi kuburan Imam Bukhari? Karena sahabat teh kau ngongkosi. Kadang kau ngongkosi tidak ada tinggi. Dia bilang bukan begitu Ustaz, kita butuh jawaban. Kalau butuh jawaban jangan suka menantang. Kau itu sedikit-sedikit bid'ah, sedikit-sedikit musyrik, sedikit-sedikit neraka. Pelan-pelan sako. Inilah contohnya. Kau baca dalam hadis dilarang meninggikan kuburan Rawahul Bukhari. Ngapa ada tinggi kuburnya Imam Bukhari? Itu pertanda hadis itu membutuhkan penjelasan. Ya. Kalian mulai baru baca penjelasan. Lagi baca ini. Dilarang meninggikan kuburan. Penjelasannya dikecualikan 4 kuburan. Dikecualikan 4 mengatakan namun tak tulisin joran di kita karya hadiska. Itulah penjelasan dari ulama yang diterima dari gurunya sampai ke Rasul. Yang 4 itu 1 kuburnya para nabi, para rasul silakan tinggikan. Maka bapak ibu yang pernah ke tanah suci haji atau umroh, lihat kuburnya Rasulullah di Madinah, rendah apa tinggi? Tinggi. Saya pernah serai kuburnya Nabi Ibrahim, itu di Hebron, tinggi. Saya pernah serai kuburnya Nabi Daud, dekat Palestina, ditinggikan. Saya pernah serai kuburnya Nabi Daniel, Luqmanul Hakim, kubur-kubur yang ditemukan saya pernah serai. Beberapa yang pernah, itu ditinggikan semua. Apa menyalahi hadis? Tidak, karena memang ada pengecualian. Kuburnya para nabi, para rasul silakan tinggikan. 1. Yang kedua, kuburnya orang yang mati syahid, yang pernah dicincang pedang, mempertahankan kalimat tauhid la ilaha illallah, silakan tinggikan. Contohnya Sayyidina Hamzah di Jabal Uhud, makanya di pagar tembok keliling. Betul tak? Yang ketiga, kuburnya ulama besar. Ulama besar itu Imam Ghazali, Imam Syafi'i, Imam Malik, Ahmad bin Hanbal, Abu Hanifah. Itu ditinggikan semua itu. Abela dulu nyo terlisengi Wali Songo di Jawa. Tiap Wali Songo belai yang di Goa Syekh Yusuf yang gelarannya Tuhan ta salama kah? Nah kan Ustaz, ngapa kan jodoh di kiok Tuhan ta salama kah? Bukan sekali kau mau pengen kiok Tuhan ta salama kah? Udah romangkan si tahun kiok kok. Itu namanya gelaran. Itu. Jadi kubur yang ditinggikan kuburnya para nabi, kuburnya orang mati syahid, kuburnya ulama besar. Tuan Tasalama kah? Dato Ritiro, Dato Ribandang, Dato Sulaiman, Dato Fatiman, dan dato-dato yang lain. Itu ulama besar. Kecuali kalau Amirul Amri meninggal tidak perlu ditinggikan kuburnya, karena Amirul Amri bukan ulama, cuma pengurus di majelis ulama. Beda.
Kemudian yang keempat, kuburnya pejuang bangsa negara, barisan terdepan waktu perang, karena mau dijadikan saksi sejarah. Contohnya Sultan Hasanuddin di Goa, Ranggun den Romo Takalan, Lantok de Pasewa Jende Ponto, Andi Alfian Bantaeng, di Sultan den Raja Bulukumba, Arup Palaka di Bodin, Andi Jemma Tanalumu, de Sangkala Lorong 7. Woi, contoh ya. Nah, masukkah kita salah satu dari keempat ini? Kalau tidak masuk, biasanya mau kuburnya yang biasa-biasa saja. Tapi kalau masuk salah satu poin, silakan. Jadi baca hadis itu, baca penjelasannya. Jangan sedikit-sedikit, tidak ada hadisnya, tidak begitu. Caranya datongan dia pelan-pelan. Ada di YouTube itu Pak, terlalu berani tuh. Dia bilang orang tuanya Rasulullah masuk neraka. Astagfirullah, kita kadang-kadang datongan tahuan. Itu memang ada hadisnya Pak, tapi penjelasannya gimana? Kan ada orang bertanya, ya Rasul, seperti apa orang tuaku di akhirat? Kata Rasul, inna abi wa abaka finnar. Sesungguhnya bapakku dan bapakmu di neraka. Karena hadis itu dibaca, rawahu Muslim, api dapat mikir kanan, anak-anak tuan, anak kita di neraka. Pahami dulu, itu kata-kata abun artinya bapak. Tapi bapak itu belum tentu yang melahirkan. Beda kalau wali daya, wali itu yang melahirkan itu. Maka Rabbi ghafir wali. Nah, itu yang melahirkan itu. Tapi kalau abun belum tentu yang melahirkan. Apa bedanya kalau bapak ke Makassar bilang anak kecil, om, jangan bilang, woi, ngapa perlu ke om, tidak saudara kak bapakmu. Oh, korantongan. Itu inna abi wa abaka finnar, bapakku dan bapakmu di neraka. Siapa yang dimaksud Rasul bapak? Karena Rasul kan tidak melihat bapak. Baru diambilkan bapaknya meninggal kan? Justru yang dipanggil bapak salah satunya adalah pamannya. Dan pamannya itu termasuk Abu Lahab. Yang ada namanya dalam Al-Quran, tabbat yada. Nah, itu. Ini namanya pengajian. Jadi jangan begitu baca, langsung berkata orang tuanya Rasul di neraka. Astagfirullahaladzim, terlalu lancang ini orang. Makanya ngaji dulu dong di pesantren. Ya kan? Kemarin saya dialog di Madinah dengan teman. Ustadz, ada ungkapan itu dalam hadis, semua perempuan kikir. Hadis itu Ustadz, saya bilang betul, hadis itu semua perempuan kikir. Nah karena ngapa Pak ibu anu nanti ada kikir anu sana pemurana. Saya bilang pahami dulu, itulah namanya pengajian lagi. Kikir dimaksud di situ kikir apa? Ditelusuri diamati yang dimaksud di situ semua perempuan kikir. Maksudnya adalah punale pamuakurane. Dia tidak mau bagi suaminya, sendiri mau memiliki sampai hari kiamat. Betul enggak? Ya? Ketemu jawabannya tuh. Makanya itu agama digajikan. Di mana ngajinya? Di ulama. Persoalannya ulama meninggal satu-satu. Ada lagi tuh hadis, jangan nikahi wanita yang bengkok alisnya. Nah, bengkok asik kucingnya. Coba kalau tidak mau belajar sama ulama, mau baca sendiri, gimana bisa? Tapi kalau ngaji sama ulama yang menjelaskan, yang dimaksud bengkok adalah apa yang dilihat oleh tetangganya dibeli, ertong na bali. Nah, bengkok, oh deh, lumpur, puntur, apa ini ya, enak kecadinya. Nah, itu namanya bengkok alis. Apa yang dimiliki orang dia juga memiliki. Partai dan iseng sama penghasilan buranenu. Itu namanya bengkok alis. Kemudian di situ lagi sambungannya. Jikalau mau menikahi seorang perempuan, maka yang engkau lakukan cium mulutnya, cammi fammiha, cium mulutnya. Apa yang mana kau cium? Nah, baloki ke nenek. Nah, tidak bisa ngerti kalau tidak dijelaskan. Kalau sudah dijelaskan bahwa yang dimaksud di situ cium mulutnya, dengarkan kalau dia bicara, sopan apa kasar bicara.
belajar. Siapa ulama gurunya? Baru suka juga ngomong bid'ah, musyrik, neraka, pelan-pelan. Baca Quran tak matu-matu langsung salam astagfirullahaladzim. Sangi boleh surga nih. Una sambayang. Nah karena Ustaz, ini dialog juga Ramadan kemarin. Ada Ustaz asabayang min kasabayana punna dia tangkap subuh lapas sekiloro kah? Kalau dia tangkap duhur lanya ke asar kah? Tekamannya Ustaz. Bukan dia mau tuar apa? Dia mau kuncinya. Sudah ada kunci. Sabanjo kuncinya surga kan sholat. Miftahul jannah as-sholat. Kuncinya surga adalah sholat. Nah, dia mau sambayana. Mangaribi sagang isa. Berarti dia mau kuncinya 2 senti. Nampaknya pada kulit asungke punya 5 senti. Nampak 2 senti. Nah, gimana lihat 1 senti, sambung gerono. Gimana disambung, mesti nulaski. Di mana ada las? Di neraka. Logikanya kan begitu, supaya cepat dipaham. Mesti sambayang, kibu sambayang. Ada nantang, suruh sambayang. Karena kesambayang ki belum tentu tuh selama ki cocok ki. Asambayang ki belum tentu salama. Punna tena nu sambayang, anas sa digimpen. Nah, saya lagi almarhum sudah 2 dilakukan. Dibacakan Quran, disedekahkan. Tadi sarbatanna Al-Mukarram dia bilang punna niya indranna, sampaikan anaknya, tidak mampu sampaikan istrinya, tidak mampu saya adiknya, sampaikan. Mantap. Ya, sebab itu orang meninggal kalau ada indranna, ruhahu mu'allakun bainas samai wal ard. Nyawanya tergantung antara langit dan bumi, tak gentungi. Jadi Nabi waktu talas ini, dia tanya kalau dia meninggal, sambayan dia nih. Biasa tuh sambayan, Rasul biasa tuh teh, nah. Puna Jumat sambayan, puna 1 cuti. Nah karena Nabi telah mau terkena ke kamu sambayangi. Jadi Rasul pulang, tapi dia suruh sahabat. Mau terkena ke kamu sambayangi, mau terkena ke. Jadi Rasul tidak salati seperti itu, tapi dia suruh sahabat. Jadi salah tau untuk benar kata tau. Tidak ada kekor sambayang, kata ada sambayang. Oh salah kata tadi Nabi. Nah pertanyaan kedua, dia keindranan nih. Oh sejaya. Tidak berlapas sejaya, ngin rapi saya, tidak berlapas ngin rapi saya, tidak berlapas ngin rapi saya. Saat aja ini indrana. Nah karena kita mana nak? Saya Rasul. Bayarkan bapak nu. Nah karena ini yang membuat susah ini. Kaku pawa memang biasa tekongin lagi. Nah, kata menuju jai. Tidak kuero. Kau anak kan? Karena kan anak kaku pawa memang tekongin lagi. Nah, karena kita cucumna anaknya. Bayarkan nenenu. Nah, karena anak lagi tenenero, apalagi lagi cucunya. Kata Rasul, kalau tidak ada yang mau bayarkan, muter aseko. Jangan ada yang salati. Itu. Yang pertama sambayang bolong-bolong disambayangi aja. Mingka punna tahu jain ramna nampak tena ahli warisna yang berkata hubungi saya, jangan ada yang salati. Makanya punna nginrangki orang ipamutir lagi. Ya, memang karena betul. Ya biasa tonton wa punna langin lagi baji na bicara na. Si Kalina tena bersingar lagi lebih duluan dia marah. Punna langin lagi sana baji na bicara na, woi bu cantiknya ibu, weh gak ada bajunta bu, sinamper aja nak ada barang kuliah tuh kodong naruh. Hati-hati ngutang, nyawanya itu tergantung antar langit dan bumi. Lalu ingat, utang itu terbagi 2. Indran di paranta tahu, siaga dan indran di karangala tala. Indran di karangala tala contohnya, contoh. Dia meninggal di hari Lebaran, ini contoh saja. Ini pengamin meninggal kapan? Pas hari Lebaran, hari Jumat. Masya Allah. Yang meninggal hari Jumat itu tidak menukut tanah di kubur kah?
ayyuma muslimin yamutu yaumal jumu'ah aw lailatal jumu'ah illa waqallahu ta'ala adabil qabr. Tiadalah orang muslim meninggal pada hari Jumat atau meninggal pada malam Jumat kecuali Allah membebaskan dia dari azab kubur. Jadi selamat memang kalian dari kubur kan sahabat Jumat. Dan jangan muda nak ustaz berarti selamat tong jadi buku bala kah? Bukan ngapa kadang-kadang bangi Jumat apa teh? Bukan garing nak kada ustaz nginung racun. Bukan selamat tong yang tuh selamat datang di palu-palu di kubur kah? Ngapa nginung racun? Nah contoh meninggal di hari terakhir Ramadan, mingka puasana hanya 25. Dia meninggal di hari ke-30, berarti meninggalkan utang 5 puasa. Sebenarnya 5 kalana. Contoh jadi supaya kita gini nih Pak. Paham maksud saya? Nah, yang 5 qadanya itu siapa yang bayar? Anak-anaknya. Mamma tawalaihi siyamun soma anhu waliyuhu. Siapa orang meninggal dan ada puasanya, maka dipuasakan oleh ahli warisnya. Olehnya itu pertanyaan yang muncul adalah, adakah kalana puasana androng gurun tak Haji Muhammad Nasir? Nah, tidak ada, berarti aman. Seandainya ada, mesti na bahagia juga anak-anak. Kan yang tong jolek baku kutak nang tasya kan. Nya kakalana bapak nak kan dia ustaz. Bukan siapa? Nak kan 29 hari. Kan dari bapak. Dari bapak. Nah kadang-kadang mentongnya bapakku sasana kuntuna. Puasa juga ke setengah lo. Tidak ada puasa setengah lo. Itu puasa anak SD kelas 1. Nah kadang Ustaz punaya bara apa kalana, apa tong anak-anak, sereno. Apa aku mau ngana subuh? Ukunjungi puasa muko, puasa kalana tuh aku. Pagi. Apa kalana, apa tong kusari batas sereno. Nah karena pun apa anak-anak nampak ruaja kalana, apa anak-anak ruang kalana. Jadi kulit jinjo puasa tak sipolonta Ustaz. Kutu tau ngana. Tidak ada puasa sipolo mesti seri. Berapa anaknya almarhum? Aku lupa berapa? 10 Masya Allah. Yang mana tadi dokter itu yang mana? Angkat tangan dulu yang dokter. Masya Allah dokter bahasa Arab. Tidak gampang itu Pak. Tapi sayang apa tidak pernah bayi ini. Yo. Nah dengar kini sebagai bahasa Arab. Tidak usah saya terjemahkan karena pasti tidak tahu. Likulli syai'in miftahun wa miftahu rizki an-nikah. Nah, dengar bajunya juga. Jangan tunda-tunda. Termasuk perempuan kalau sudah saatnya bersuami lah. Tidak ada yang lamar, promosi lah. Sudah 3 ini nagauka ke anak-anak diwarisna. Jadi pembacanya kurang, disedekahkan, dibayarkan utangnya. Gitu. Nah, hari raya Idul Kurban yang akan datang. Hari raya Idul Kurban. Kalau memungkinkan ahli warisnya daftar namanya di masjid sebagai salah seorang penyembelih hewan kurban, boleh. Satu sapi berapa orang Bu? 7. Itu namanya syariah. Ada yang bilang sama saya, Ustaz, katanya satu sapi 7 keluarga, betul, pahala. Tapi syariat al-baqarah bisabain, untuk satu sapi 7 orang. Yang 7 inilah namanya yang bersyariat. Boleh disisipkan di situ almarhum 2 orang, 3 orang. Boleh. Jadi di polo genjo sapi, ya memang namanya yang disebut. Ya Allah terimalah sembelian ibadah kurbannya almarhum Ibrahim bin ini. Itu
Satu sapi 7 orang, jangan 7 orang itu saling tomate. Karena polo beda gimana, karena kemai tahunan deh, nekat teren lagi mangen. Nah karena tahunan, karena telepon-telepon nama kamu saya di rumah. Ditembak di barandaya biasa. Oh jangan, hanya disisipkan. Nah tapi ingat, daging pembagiannya untuk almarhum jangan dimakan ahli warisnya, disedekahkan semua. 3 sembelihan tidak dimakan. 1 sembelihan kurban buat almarhumah, ahli warisnya jangan makan, sedekahkan semua. Yang kedua sembelihan kurban nazar. Tahu nazar? Tinja nazar. Le bagian tinja nak ada ukar dengan latala. Punna tena jalan jari yang bayi de buradengku. Contohnya. Maka yang bernazar itu tidak boleh dimakan. Udah 2. Yang ketiga sembelihan dam, haji, dam, umroh. Tapi dam yang sifatnya pelanggaran. Kalau dam bukan pelanggaran, kulina kandre. Contohnya haji tamattu. Haji tamattu kan mesti dam, boleh dia makan. Itu bukan pelanggaran. Memang alurnya manasiknya seperti itu. Tapi kalau pelanggaran, tak kulina kandre. Nah, jadi ahli warisnya akan datang hari raya Idul Kurban kalau memungkinkan daftar namanya di masjid sebagai salah seorang penyembelih hewan kurban. Seandainya almarhum belum haji, seandainya, maka saya akan berkata hajikan. Tapi kan haji tidak mudah susaki karena sudah haji. Ada yang nanya saya, Ustaz, mustikah anaknya melakukan untuk mengajikan orang? Tidak mesti anaknya. Hadisnya adalah salah seorang sahabat bertalbiyah di miqat yang berkata, labbaik ay syubarumah, ya Allah aku hadir memenuhi panggilanmu haji. Aku haji untuk sahabatku Syubarumah. Kata Rasul, siapa tuh? Qala akhun li au qaribun li, sahabat dekatku Rasul. Jadi sahabatnya yang dia hajikan. Di sini menjadi dasar hukum, tidak mesti anaknya yang melakukan. Nah karena usai ante kapan nyupai hadis ka Ustaz, idza mata ibnu adam in qata'a amaluhu. Kalau mati anak cucunya Adam putus amalnya, illa min salasin, kecuali 3 hal. Salah satu di antara ketiga itu doa dari anaknya yang soleh. Oh, bukan doa dari anaknya, tapi doa dari anak yang soleh. Bukan doa dari anaknya yang soleh, doa dari anak. Ya itu. Ini anak-anak asing nih, jadi semua yang termasuk soleh, inilah yang bacakan Quran, inilah yang bacakan Fatihah, inilah yang doa, gitu. Sabab pun mesti anak kandungna, ante kamu mau tahu tenenya anak. Pasti komplain di akhirat, karena ngalat alat tenan adele. Nah, naba minyo ya kasangan tujuan anak gimana saya tidak tahu. Gitu. Jadi sebenarnya pemahamannya di situ doa dari anak yang soleh, bukan doa dari anaknya. Paham tidak? Paham. Begitu kalau pengajian orang di pesantren. Di pesantren, saya pimpinan pesantren, salah satu pesantren di Maros. Saya ajar anak-anak bahwa itu kalau sudah meninggal orang berpisah roh dengan tubuh. Al-mautu babun wa kullu nas dakhilu. Semua manusia mesti melewati pintu namanya kematian. Kapan kematian? Jika keluar roh. Anda kicini kan ceramah menurut amri paruhuna. Anjo nuni roko kata kiciniki. Kadi kulit di pansun anjo nuni roko dan pamen tentongin rini pasti tak kisengki rupa kiremo paruhuna kirian nuni roko kan. Punan suri penjor nuni roko kan nanti namun tama terjadi yang namanya kematian. Nah, roh-roh ini tinggal di satu tempat menurut Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab judulnya Ar-Roh. Seakan-akan ada pohon kayu yang amat besar. Disitulah roh-roh pada bertengkar dibaratkan guru sambil bicara-bicara. Nah, wih, siapa nunia kau? Karena beru-beru pindah kena serata kenapa aku uji ini beru ku pengen batu. Aku tak nato kene roh beruan nih. Nah karena kemana dia nganu ya? Oh, sana gak itu tampaknya. Lantai 17. Kamarnya itu sangat mulai. Ah, aco do bisa nginjor roseria nak kena anjur yolo di. Puna di sini pak koci anjur. Pak botol, pak inu, bir, brandy, whisky, Jenever, Nifa, Cimeng, BK, kisahnya BK, balu kacil.
contohnya. Mingka ngapa na sana gagana balana? Sebab di akhir ayatnya dia tobat. Jadi tidak ada dosa yang tidak terampunkan. Jadi tiap kisah bicarain akan yaru kamane tidak pada disebut kalau usahanya umur ka. Dia bagi pendagang tadi pernah tahu. Kan mungkin begitu sekarang perilakunya, tapi akan datang kita tidak tahu kan. Nah kadang-kadang tampana sama di akhir ayatnya biasa meleleh air matanya membasahi pipinya di masjid ka. Anjuran yang sulit patarawea kalian mantangin di sabulas enggak rugi. Makanya tempatnya dibuat seindah mungkin. Gitu. Nah, aku tanya seru sekali anak nanti kamu beritahu anak kau delino. Weh syukurku anakku ada yang kirim buka puasa. Karena ada yang bawa buka puasa ke masjid. Nah, saya juga ada yang bacakan Yasin. Langsung ada roh menangis, meraung. Nah, ada lagi roh yang nanya, ngapa ngaruh kawan lu? Nah, karena kian itu juara kopi lari. Apa peramput tak lupa kunci. Besar pun di pengadilan gara-gara coba kopi lari ya. Jadi dia bertengkar di pengadilan gara-gara ruko yang aku tinggalkan. Maka woi mereka akhir kiuni lah motor kembalikan aku, saya mau pulang. Pulang apaan? Tidak ada lagi. Olehnya itu didiklah anak-anaknya dari sekarang. Kamana sandal lumpur bala ka, asusuki pangka ka, mingka anak-anak tidak ada yang ngaji, tidak ada yang sholat, alamat kecelakaan orang tua di akhirat. Mana salosa sangka megedum bala talumpuran, mingka anak tidak ada sabaya. Ada orang rumahnya gubu, dinding gamaca jarinannya, gamaca. Sana jadi na balana. Mingka pun nanti ada nama iri masih ka abam ya anak kelas 3 SD. Hayya ala shalah. Nakana mo benina pak. Jangan micinikan anu panggil. Nakana burane na lebang lagi disampaikan nak. Kau ya, nakana ada talak kumain. Artinya memang sudah siap digalakan salat berjamaah di rumah itu. Masya Allah. Nah kamak ya anak-anak. Qad qamatis sholatu, qad qamatis sholah. Qad qamati, bukan qad qamatu, salah baris itu. Qad qamati sholatu. Nah itu Pak Dokter sana tahu itu. Kenapa qad qamati? Dia tahu itu. Qad qamatis sholatu, qad qamatis sholah. Suruh mi buranina, dai. Lagi. Nah ini urang na mente miraleka. Dia balik lagi ke belakang dan cini kerupaan benina na pamakal si gede. Sandan na juga kasih ada benina. Ya karena romantis gitu. Nah karena benina dai. Ngapa sih lu makan lah? Nah karena makna apa menuju pangupu nah? Kak burak ni beru tobatongan nih. Apa menuju pangupu nama nah? Karena benina apa kaki apa? Nah karena puna sena tingin aku salah pangurangi anjo. Kulhu. Apa? Kulhu. Apa ni kanan? Nah karena kula lawad. Nah karena benina ya muntu menurut ustaz kasah. Nah karena jo lagi terus terang si polon jalacu. Nah karena benina ya betul si polon nah. Nah sampai maka takbir Allahu Akbar. Sampolo dolin. Macam pengupu. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Allahu Akbar. Itu sah. Rakaat kedua rame. Dolin. Amin. Jori memang tengah pikir apa mesti kering pengupuna diulangi kok ditongi tidak diulangi tidak mau pala marahin terpaksa hening tidak ada suara-suara muria yang benar dari boko maksudnya mencakok sekali dah kisah oke mantap pemain elektron. Bismillahirrahmanirrahim. Nah karena benar, kapore buralik. Sekali na baca pangupu na kana
Manakum ainakum inakum manakum bainakum dinakum. Anak-anak ikra dua itu apa? Udah ikra dua. Ikra satu, ikra dua, ikra tiga, ikra enam. Tidak apa-apa itu. Rakaat pertama pengumpulkan kulwala, rakaat kedua kulwala, semua kulwala tidak apa-apa, tidak apa-apa. Itu sah. Dari intinya, kamu masih lama kian kirat senjata dia mati. Sampai di mana? Intinya puneru kesalama ada dua. Ini akhir ceramah ini. Yang pertama sembah Allah, sembah karena Ta'ala. Yang kedua pakalah bir di perantara tahu. Ya dia. Kapan ada orang tahu memuliakan sesamanya, pasti orang itu tidak sombong. Apa yang mau disombongkan? Apa? Kekayaan. Ya ini tuh kalau banyak pantaran pada kalah. Betul dah bu? Betul dah? Nak kalah kita tahu atau? Nia auto sere tahu ruo auto. Nak kalah ni. Ruo auto tak tahu talu auto. Nak kalah. Talu auto tak nak kalah ini kita pabel auto. Nah, bijaya auto dia pabel auto. Jadi tema kita boroi. Pangkat. Oh, biasa-biasa iya mo. Karena salah kapan pensiun jadi. Betul dah? Pak Polsek nanti pensiun, anggota dewan salah pensiun. Kira kita tidak ke pensiun. Betul dah? Nah, ibu-ibu yang cantik-cantik, teki boroi, biasanya mo. Masih cantik sekarang, 40 tahun ke bawah. Tunggu tanggal mainnya. Unda labu murutta. Natan lumami gigi. Rua goyang serer talaka. Mana make ki kawat gigi. Atanja film kartun Doraemon. Jadi apa yang disombongkan? Ya kan? Kejagoan, guru mancaki, guru karate ki, pore ki. Iya, katina pakai seturu. Mika pun nama tesipue maki manca maki lagi di sini. Tidak ada yang perlu disombongkan, Pak. Keturunan nasab ya maki tempai barang bantan akhirnya keturunan mana keturunan apa gitu nanti kisabaya. Cocok aja kira-kira. Maka intinya kalau pingin selamat sembah Allah, muliakan sesama, jangan sombong. Sekian dan demikian, maaf atas segala kekurangan. Terima kasih banyak atas seluruh perhatiannya. Minta maaf saya terlambat karena ketemu macet di Kalau mau dengar sambungannya di situ saja di YouTube. Tinggal tulis Samirul Amri enten. Ya, kalau bahasa Makassar di situ di RRI banyak bahasa Makassar di situ. Kalau di yang lain banyak bahasa Bugis. Saya bisa bahasa Bugis karena lahir di Bulukumba. Tapi nenek saya asli Jeneponto Bulu-Bulu, Lafasi dan Jua almarhum. Tapi saya tinggal mengenal nama. Saya tidak tahu lagi keluarga-keluarga saya di situ karena tidak pernah saya muncul. Ada kakak saya yang tertua itu yang tahu semua. Jadi saya lahir di Bulukumba tapi darah Jeneponto. Sekian dan demikian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Andro Guruta yang baca doa. Ya, inilah yang saya sampaikan. Saya di Ketua Komisi Dakwah Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan dan Dewan Pakar di Majelis Ulama Kota Makassar dan Ketua Korps Mubalik Dewan Masjid Indonesia Sulawesi Selatan dan pimpinan Pondok Pesantren Tahfizul Quran Ilmul Yaqin Kabupaten Maros. Kalau ada kata-kata saya kurang menyenangkan mohon dimaafkan. Kalau kebenaran pasti datang dari Allah. Kalau ada salah dan kekurangan saya Samirul Amri terlalu banyak kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Demi mustajabnya kita banyak doa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita menundukkan hati kita seraya kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ya ayyuhar Haji Muhammad Nasir bin Haji Abu Bakar Tunku
Assalamualaikum ya Syekh Abu Bakar Tumpur. Antum awal minna wa nahnu lakum insyaallah lahikum. Al-Fatihah. Ya kan aku doa yang mustaqim. Ihdina surat mustaqim. Suratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma ghfir lahumma warhamhuma wa ghfir lahumma. Allahumma jakabarahuma rawdatan minal jannah. Allahumma ghfir lahumma warhamhuma wa afihima wa'fu anhuma. Allahumma ghsilhuma bima'i thaljil barri wa nakihima khatayahuma kama hataita minas sab'i bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya nura nura ya mudabbir muluk balighi anna ila ruhi Dr. Nus Haji Muhammad Nasir Dayamin Wabi Haja Syekh Haji Abu Bakar Tumpur. Allahumma balighuma binuri hidayatika bihaqil Fatiha wa sirril Fatiha. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma tawwil amarana wa sahha jasadana wa nawwir qulubana wa thabbit imanana wa ahsin a'malana wa wasi' arzaqana wa ilal khair faqarribna wa anil syarri faba'idna wa qadi hawajna fid dunya wa dinul akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Allahumma nawwir qulubana binur hidayatik kama nawalta samawati wal arda binuri syamsika abadan abadan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami muliakan, demikian penyampaian nasihat agama atau nasihat kematian Wakil Mukarram Duta Kiai Haji Amrullah Amir. Mudah-mudahan bermanfaat kita semua, juga sekaligus doa oleh Kiai Haji Jumatang Rateh. Terima kasih banyak. Dengan berakhirnya maka berakhir pula seluruh rangkaian acara kita pada malam hari ini, dan marilah kita bersama-sama menutup acara takziah pada malam hari ini dengan bersama-sama membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanallah ma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu para tamu undangan dipersilakan untuk kita makan malam terlebih dahulu sebelum masing-masing pulang ke rumah. Makiro, silakan Bapak Ibu kita makan malam dulu. Kita
kita tunaikan hajat dan rumah kita makan terlebih dahulu sebelum. Kira dikit monter, ada kira. Semua yang